Hai semuanya, kenalin aku Tita. Aku adalah salah satu dari 270 juta rakyat Indonesia yang di tanggal 14 Februari besok akan mengikuti pilihan presiden tahun 2024. Sharing aku ini diperuntukkan buat kalian yang masih clueless, gak tahu mau pilih siapa, atau kalian sudah punya pilihan juga boleh menyimak sharing aku kali ini. Sedikit sharing perjalanan aku menentukan pilihan. Cia. Jadi di awal 2023 kemarin aku itu clueless banget, gak mau ikut-ikutan bahas politik karena sebelumnya udah jadi pengamat politik abal-abal. Dan akhirnya aku sadar sekitar aku udah mulai speak up tentang pilihan paslon terbaik mereka masing-masing. Supaya logika aku lebih main nih daripada perasaan aku terhadap salah satu dari ajusi-ajusi yang maju di Pilpres di 2024 kali ini. Aku akhirnya harus sadar sebelum terjerembab dalam fanatisme, aku kosongkan dulu nih gelas yang aku punya. Pertama yang aku lakuin yaitu adalah berdoa. Karena kita sebagai muslim, kita harus selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah dan keputusan dalam hidup kita. Dan setelah itu aku langsung meluncur ke TikTok, aku cari-cari video dan berita-berita fitnah tentang masing-masing paslon, literally semua paslon dari nomor 1, 2, dan 3. Aku tipe-tipe yang cukup tertarik ya sama bahasan-bahasan atau video-video gorengan. Karena paling gampang itu memang cari di TikTok, sekali kita ketik nama paslon nomor 1, 2, dan 3 itu semuanya pasti bakal muncul. Beritanya itu bakal digoreng, matang, kriuk. Nah, jadi kan seru banget ya buat bedah video itu. Pokoknya semuanya berimbang lah. Satu persatu video di TikTok itu aku lihat dari paslon 1, 2, dan 3 tentang yang mungkin kata orang hoax, kata orang fakta. Aku cari sumber lain untuk bantah video yang aku lihat. Masih sambil menyelami berita-berita terpanas tentang semua paslon. Kebetulan diciptakan solution tanpa mengurangi rasa hormat untuk semua teman-teman yang sedang berjuang di legislatif ataupun yang sudah jadi. Kita banyak ngobrol nih karena ada beberapa partai dari yang berkoalisi ataupun yang oposisi memberikan pendapat tentang semua paslon dari nomor 1, 2, dan 3. Sebenarnya cara kayak aku ini cukup berbahaya ya, karena kalau kalian lihat video-video TikTok, tahu sendiri algoritmanya kayak apa, itu bakal muncul terus kalau kalian nggak punya pikiran yang sehat dan juga gelas yang kosong menerima semua informasi, bakal menimbulkan fanatisme terhadap salah satu paslon sebelum kalian mencari tahu tentang semuanya. Yang pertama, yang udah tadi aku sebutin, libatkan Allah, jangan lupa berdoa buat pilihan presiden. Yang kedua masih sama, siapin gelas kosong kalian karena nggak boleh terjebak dalam fanatisme dan cinta buta. Kalian langsung aja buka satu persatu akun sosial media paslon masing-masing. Setelah itu telusuri link-linknya resmi. Kalian bisa lihat visi, misi, program, jangka pendek, jangka panjang dari semua paslon. Tautan lain yang cukup kredibel itu ada Kawal Pemilu atau ada di bijakmemilih.id. Kalau di akun Instagram Kawal Pemilu _ kalian bisa ikut quiz tentang visi misi calon presiden mana yang paling sesuai sama kebutuhan dan keinginan kalian. Hasilnya jawaban visi misi yang sesuai dengan kalian masing-masing itu cocok dengan visi misi paslon yang mana. Termasuk di akun Instagram bijakmemilih.id, di situ kalian bisa lihat profil kandidat, partainya apa, sampai ke anggota-anggotanya atau ke calon legislatifnya dan lain-lain. Kalian bisa lihat track record, usahakan komparasi secara rasional. Aku lihat berita internasional, aku belajar tentang definisi demokrasi, berita-berita internasional, berita-berita dalam negeri, podcast, interview, jauh sebelum Pilpres pun mau nggak mau aku tonton karena aku nggak mau terjebak dalam fanatisme. Akhirnya sekarang alhamdulillah aku udah punya pilihan. Capres dan Cawapres 2024 kali ini aku pilih Pak Anies Baswedan dan juga Pak Muhaimin Iskandar. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pilihan kalian semua masing-masing yang sudah memilih Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD, itu adalah kebebasan hak pilih. Kalian tidak akan menemukan provokasi-provokasi yang akan membuat kalian pro dan kontra. Salah satu hal yang menarik di Pak Anies dan juga Pak Muhaimin Iskandar, akun Instagramnya beliau itu sangat-sangat edukatif. Akun Instagram paslonnya masing-masing satu persatu kalian buka karena di situ pasti banyak program-program yang disampaikan dan lain-lain. Salah satunya juga yang membuat saya tertarik adalah beliau juga bisa bahasa isyarat. Akun-akun yang menarik, akun ubah barang di Instagram. Di sini juga ada satu hal yang semua di sini pasti tahu tentang kampanye beliau yang sangat-sangat inovatif, sangat-sangat keren menurut aku. Ini adalah Desak Anies. Ada akun lainnya yang menarik adalah Anies Bubble, area Anies, dan juga banyak yang lainnya yang di situ kalian bisa enjoy banget karena di situ sangat edukatif. Setelah ini aku bakal kasih contoh-contoh akunnya dan juga isinya dan juga link-linknya. Ini menarik banget. Fitnahlagi.com. Nah di situ tuh kalian bisa banget cari informasi tentang Pak Anies,
Kalau kalian kesusahan karena terlalu banyak video-video gorengan di TikTok, kalian bisa lihat tema-tema besar tentang Pak Anies seperti pengkhianatan Pak Anies, sering dengar pemecatan menteri, sampai korupsi, sampai isu politik agama. Tim campaign nasionalnya Pak Anies sendiri di sini ini menyangga dengan data. Ada akun namanya fitnahlagi.com. Itu juga ada link berita-berita viral yang pasti kita temuin di sosial media tentang Pak Anies, seperti tentang Pak Anies mengkhianati seseorang di dalam kubu yang sama, kemudian tentang korupsi, tentang angin gak punya KTP, tentang politisasi agama, tentang Imam Mahdi, tentang Malaikat Jibril, omon-omon doang. Di situ semuanya ada berdasarkan data. Dan saya sampaikan di sini buat kalian yang masih mengosongkan gelas, kalian bisa buka link-link yang setelah ini bakal aku cantumkan di Instagram. Setelah besok tanggal 14 Februari, setelah pencoblosan, siapapun yang jadi presiden kita hargai, kita doakan, karena siapapun yang kita pilih juga harus kita pertanggungjawabkan. Dan juga beliau yang terpilih, termasuk dengan pilihan saya juga, saya adalah salah satu orang yang akan mengkritisi dan menuntut hak saya apabila tidak ditunaikan dalam kepemimpinan ini, menjalani sebagai pemimpin negara. Dan untuk teman-teman yang memutuskan untuk golput, meskipun sudah sangat banyak yang berpendapat dan juga memberi masukan, aduh jangan golput deh, mungkin ada yang memang berpendapat bahwa semuanya tidak memiliki kriteria yang baik dalam agamanya masing-masing. Saya hargai pendapat dan keputusan kalian. Ayo kita sama-sama berdoa dan jalankan pemilu damai.